Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Rahma, NPM 202401500649, kelas R4I. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil pemahaman saya mengenai materi bab 7 tentang integrasi bidang layanan dalam operasional bimbingan dan konseling. Materi ini membahas bagaimana berbagai layanan dalam bimbingan dan konseling dapat dihubungkan dan dilaksanakan secara terpadu agar mampu membantu peserta didik secara lebih efektif. Menurut saya materi ini sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari peserta didik sering menghadapi berbagai masalah yang saling berkaitan. Oleh karena itu, guru BK enggak cukup hanya memberikan satu layanan saja, tetapi perlu mengintegrasikan berbagai layanan agar permasalahan siswa dapat ditangani secara menyeluruh. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai makna integrasi bidang layanan BK, tujuan integrasi, bentuk operasional layanan BK, keterkaitan antar layanan, peran guru BK dalam proses integrasi layanan, serta contoh penerapan di lingkungan pendidikan. Yang pertama, saya akan membahas makna integrasi bidang layanan BK. Makna integrasi bidang layanan BK ini secara umum berarti proses menyatukan berbagai komponen yang berbeda menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Dalam bimbingan dan konseling, integrasi bidang layanan berarti menghubungkan berbagai layanan BK sehingga dapat bekerja secara terpadu untuk membantu perkembangan peserta didik. Integrasi diperlukan karena peserta didik merupakan individu yang memiliki berbagai kebutuhan dan permasalahan yang saling berhubungan. Masalah yang dialami siswa tidak selalu berdiri sendiri. Seringkali satu masalah dapat mempengaruhi aspek yang lainnya. Sebagai contoh, seorang siswa yang mengalami masalah dalam pergaulan dapat mengalami penurunan motivasi belajar, kehilangan kepercayaan diri, bahkan mengalami konflik dengan keluarga. Apabila masalah tersebut hanya ditangani dari satu sisi, maka kemungkinan besar penyelesaiannya tidak akan maksimal. Karena itu, integrasi layanan BK menjadi penting agar guru BK dapat memberikan bantuan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. Menurut saya, integrasi layanan ini menunjukkan bahwa seluruh layanan BK memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan integrasi bidang layanan BK. Integrasi bidang layanan BK memiliki beberapa tujuan yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan BK di sekolah. Dengan adanya integrasi, berbagai layanan dapat saling melengkapi sehingga proses bantuan menjadi lebih tepat sasaran. Tujuan yang ketiga adalah memperkuat kerjasama antara guru BK dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan siswa. Guru BK memerlukan dukungan dari wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, kepala sekolah, dan lingkungan sekitar. Tujuan yang keempat adalah membantu guru BK memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi peserta didik, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat. Selain itu, integrasi layanan juga menciptakan sistem pelayanan yang berkelanjutan, sehingga siswa tidak hanya mendapatkan bantuan sesaat, tetapi juga pendampingan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah bentuk operasional bidang layanan dalam praktik BK. Dalam praktiknya, integrasi layanan BK diwujudkan melalui berbagai bentuk layanan yang saling mendukung. Yang pertama adalah layanan konsultasi, yaitu layanan yang diberikan kepada pihak lain seperti guru, orang tua, atau wali kelas agar mereka dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Melalui konsultasi, guru BK dapat memperoleh informasi tambahan yang sangat berguna dalam memahami kondisi siswa. Lalu yang kedua, layanan mediasi. Layanan ini digunakan untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Guru BK berperan sebagai pihak netral yang membantu menemukan solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Lalu layanan yang ketiga adalah layanan advokasi. Layanan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak peserta didik. Guru BK memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil dalam lingkungan pendidikan. Layanan yang keempat adalah layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini membantu peserta didik memperoleh lingkungan belajar, kegiatan, atau program yang sesuai dengan kemampuan, minat, bakat yang dimilikinya. Semua layanan tersebut dapat digunakan secara terpadu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Selanjutnya adalah keterkaitan antar bidang layanan BK. Dalam materi ini dijelaskan bahwa seluruh layanan BK saling berkaitan satu sama lain. Keterkaitan tersebut terlihat dari proses bantuan yang diberikan kepada siswa. Misalnya hasil konsultasi dengan orang tua dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi mediasi. Kemudian hasil mediasi itu dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya, langkah tindak lanjut berikutnya. Begitu pula layanan advokasi sering kali memerlukan informasi yang diperoleh melalui konsultasi maupun mediasi. Jadi menurut saya keterkaitan antar layanan ini menunjukkan bahwa pelayanan BK harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Ketika seluruh layanan saling mendukung, maka bantuan yang diberikan kepada siswa akan menjadi lebih efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran guru BK dalam mengintegrasikan layanan. Guru BK memiliki potensi yang sangat penting dalam proses integrasi layanan. Guru BK nggak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan, tetapi juga sebagai penghubung antara berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan siswa. Peran pertama adalah sebagai fasilitator. Guru BK membantu siswa menemukan potensi dan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Peran yang kedua adalah sebagai mediator. Guru BK membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkungan sekolah. Peran yang ketiga adalah sebagai konsultan. Guru BK memberikan arahan dan masukan kepada guru, orang tua maupun pihak lain yang membutuhkan bantuan. Yang peran keempat adalah sebagai advokat. Guru BK membantu melindungi hak-hak peserta didik agar mereka mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Lalu, peran yang kelima adalah sebagai koordinator. Guru BK menghubungkan antara seluruh layanan dan pihak terkait agar proses bantuan berjalan secara terarah. Nah, menurut saya kemampuan koordinasi merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh guru BK agar integrasi layanan ini dapat berjalan dengan baik. Lalu contoh penerapan integrasi layanan BK dalam pendidikan. Sebagai contoh penerapan integrasi layanan BK, saya akan membahas kasus seorang siswa yang terpengaruh oleh pergaulan negatif. Misalnya, terdapat seorang siswa yang mulai sering melanggar tata tertib sekolah, terlambat masuk kelas, dan juga menunjukkan penurunan prestasi belajar. Setelah dilakukan identifikasi masalah, diketahui bahwa siswa tersebut bergaul dengan teman-teman yang sering mengajak melakukan perilaku yang kurang positif. Dalam situasi ini, guru BK nggak hanya memberikan nasihat kepada siswa, tetapi juga perlu dilakukan langkah-langkah. Langkah pertama adalah dilakukan untuk melakukan wawancara untuk memahami kondisi siswa secara lebih mendalam. Langkah kedua, melakukan konsultasi dengan orang tua untuk mengetahui kondisi siswa di rumah. Langkah ketiga adalah bekerja sama dengan wali kelas atau guru mata pelajaran untuk memantau perkembangan perilaku siswa di sekolah. Guru BK juga dapat membantu siswa menemukan lingkungan pergaulan yang lebih positif melalui layanan penempatan dan penyaluran. Misalnya dengan mengarahkan siswa untuk mengikuti kegiatan organisasi atau ekstrakurikuler yang sesuai dengan minatnya. Jika terdapat konflik antara siswa dan pihak tertentu akibat permasalahan tersebut, maka layanan mediasi dapat dilakukan. Setelah itu, guru BK melakukan pemantauan secara berkala
untuk memastikan bahwa siswa menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dari contoh ini terlihat bahwa berbagai layanan BK digunakan secara terpadu untuk membantu siswa mengatasi masalah yang dihadapinya.